Saudaraku, sahabat jiwaku yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas dalam benak Anda, atau bahkan mungkin dalam bisikan hati yang paling dalam, bahwa segala kesulitan yang saat ini Anda hadapi, setiap rintangan yang terasa begitu berat, justru adalah sebuah pertanda agung dari langit? Sebuah isyarat, bahwa di balik layar kehidupan yang fana ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengatur, sebenarnya tengah mengangkat derajat Anda ke level yang lebih tinggi, tanpa sedikit pun Anda menyadarinya? Ini bukanlah sekadar retorika hampa, melainkan sebuah kebenaran fundamental yang banyak diabaikan, sebuah rahasia ilahi yang jika tersingkap, akan mengubah cara pandang Anda terhadap setiap tetes air mata, setiap hembusan napas berat, dan setiap keraguan yang menghantui jiwa. Kita akan menyelami lebih jauh tentang 5 tanda Allah sudah mengangkat derajatmu tanpa kamu sadari. Sebuah perjalanan spiritual yang akan membuka mata batin Anda terhadap hikmah yang tersembunyi. Percayalah, apa yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini bukanlah sekadar teori atau ceramah biasa. Ini adalah intisari dari pengalaman hidup, refleksi mendalam atas janji-janji ilahi, dan pelajaran yang diambil dari jejak langkah para kekasih Allah, para nabi, dan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Saya ingin Anda membayangkan, jika seandainya ada sebuah peta, sebuah kompas spiritual, yang dapat menuntun Anda melalui badai kehidupan, menunjukkan bahwa setiap hempasan ombak adalah dorongan menuju pantai keselamatan, setiap angin kencang adalah pembawa pesan kebaikan yang tak terduga. Janji saya kepada Anda adalah, setelah menyimak hingga akhir, Anda tidak akan lagi memandang kesulitan sebagai musibah semata, melainkan sebagai sebuah tangga, sebuah undangan langsung dari Allah untuk naik ke tingkatan yang lebih mulia. Anda akan memahami bagaimana Allah memuliakan hamba-Nya melalui cara-cara yang paling misterius, namun paling nyata. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dalam sebuah pemahaman yang utuh. Namun, saudaraku, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah belakangan ini Anda merasa terombang-ambing dalam kegelisahan? Apakah beban hidup, seperti lilitan hutang yang tak kunjung usai, atau rezeki yang terasa seret dan tak berkah, telah membuat iman Anda terasa lemah, goyah di hadapan badai cobaan? Mungkin Anda dihantui rasa cemas akan masa depan yang tidak pasti, merasa tersesat dalam labirin permasalahan tanpa menemukan jalan keluar. Perasaan seperti ini, rasa putus asa yang kadang datang menyapa, adalah sesuatu yang sangat manusiawi, bahkan pernah dialami oleh para nabi sekalipun. Nabi Yunus alaihi salam pernah terperangkap dalam kegelapan perut ikan. Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan penyakit yang parah dan kehilangan segalanya. Namun di balik setiap ujian itu, ada sebuah janji, sebuah kemuliaan yang menunggu. Pertanyaannya, bagaimana cara agar doa saya terkabul? Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa kesulitan ini justru adalah bagian dari proses peningkatan derajat? Jawabannya terletak pada pemahaman akan tanda-tanda yang akan kita bahas. Ada sebuah kisah nyata, yang mungkin dapat menjadi cerminan bagi kita semua. Alkisah, seorang pedagang kecil di sebuah kota, yang setiap hari berjuang mati-matian hanya untuk menyambung hidup. Hutangnya menumpuk, dagangannya sering sepi, dan istrinya jatuh sakit. Hari-harinya dipenuhi dengan kecemasan, ia bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Namun, di tengah keputusasaan-Nya, ia tidak pernah berhenti berdoa. Setiap malam, ia tahajud, memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah. Ia sering bercerita, bahwa suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang tua berjubah putih yang berbisik, "Anakku, janganlah kau putus asa. Setiap tetesan keringatmu, setiap kerugianmu, adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkanmu, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar." Pedagang itu terbangun dengan air mata membasahi pipi, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata harapan. Ia tidak tahu persis apa maksud mimpi itu, namun hatinya menjadi tenang. Tidak lama kemudian, seorang pembeli besar datang ke tokonya, bukan untuk membeli barang, melainkan menawarkan kemitraan yang sangat menguntungkan. Bisnisnya melesat, hutangnya lunas, dan istrinya berangsur pulih. Ia menyadari bahwa semua kesulitan yang ia alami sebelumnya adalah bagian dari proses Allah mengangkat derajatnya, membersihkannya, dan mempersiapkannya untuk karunia yang lebih besar. Mungkin, kisah pedagang itu terdengar familiar bagi Anda. Mungkin Anda adalah salah satu dari mereka yang merasa lelah,
merasa Allah seakan melupakan Anda di tengah tumpukan masalah. Anda mungkin pernah bertanya-tanya, apakah semua ini hanya akan berakhir sia-sia? Atau, apakah saya tidak cukup baik untuk menerima rahmat-Nya? Saudaraku, saya ingin Anda tahu bahwa perasaan seperti itu adalah bagian dari ujian, bagian dari proses pembentukan diri. Ketika hati Anda merasa rapuh, ketika air mata tak tertahankan, justru di sanalah pintu rahmat Allah terbuka lebar. Itu adalah momen di mana ego kita terkikis, kesombongan kita luruh, dan kita menjadi hamba yang seutuhnya berserah. Ini adalah sebuah psikologi ilahi, di mana kerentanan kita menjadi kekuatan terbesar kita. Karena saat itulah kita benar-benar menyadari bahwa hanya kepadanya lah kita dapat bergantung. Ini adalah titik di mana seorang hamba mulai naik derajatnya, tanpa dia sadari, karena dia sedang diajarkan untuk melepaskan segala sandaran duniawi dan berpegang erat pada tali Allah. Jadi, apa sebenarnya tanda pertama dari 5 tanda Allah sudah mengangkat derajatmu tanpa kamu sadari? Salah satu tanda pertama ini mungkin akan mengejutkan Anda, bahkan mungkin bertentangan dengan apa yang selama ini Anda pahami tentang kemudahan. Tanda itu adalah ujian dan cobaan yang bertubi-tubi. Ya, Anda tidak salah dengar. Ketika Anda merasa cobaan datang silih berganti, satu masalah belum selesai, masalah lain sudah menanti, itu seringkali bukanlah hukuman, melainkan sebuah proses penyaringan, sebuah pemurnian dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Bayangkan emas yang dimurnikan, ia harus melalui panas api yang menyala-nyala untuk menghilangkan kotorannya. Begitu pula hati seorang mukmin. Setiap ujian adalah api yang membakar dosa-dosa kecil, yang mengikis sifat-sifat buruk, dan yang membentuk karakter Anda menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bertawakal. Ini bukan berarti Allah membenci Anda, melainkan Allah ingin melihat seberapa besar kesabaran dan keimanan Anda, dan ini adalah langkah awal menuju peningkatan derajat. Tapi tunggu, ada yang lebih penting. Apa yang terjadi setelah cobaan itu? Ketika Anda mampu melewati setiap ujian dengan kesabaran, dengan istighfar, dan dengan doa yang tulus, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Anda akan menemukan diri Anda menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh, jiwa Anda lebih tenang, dan pemahaman Anda tentang hidup menjadi lebih mendalam. Keimanan Anda, yang tadinya terasa lemah, kini menjadi kokoh seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai. Rezeki yang tadinya seret, tiba-tiba mengalir dari arah yang tak terduga, seolah Allah sedang mengganti setiap kerugian Anda dengan keberkahan yang berlipat ganda. Hubungan Anda dengan Allah menjadi lebih dekat, doa-doa Anda terasa lebih khusyuk, dan hati Anda dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Ini adalah konsekuensi langsung dari peningkatan derajat itu. Orang-orang yang tadinya mencemooh Anda, yang meremehkan perjuangan Anda, akan melihat perubahan ini dan mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi padanya? Ia terlihat begitu damai, begitu berkah. Ini adalah buah dari kesabaran Anda dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata dalam hidup seorang hamba. Sekarang, mari kita selami inti dari rahasia ini. 5 tanda Allah sudah mengangkat derajatmu tanpa kamu sadari. Tanda pertama, sebagaimana telah kita bahas, adalah ujian dan cobaan yang bertubi-tubi. Ingatlah kisah Nabi Musa alaihi salam yang harus menghadapi Fir'aun yang zalim, atau Nabi Ibrahim alaihi salam yang diuji dengan perintah menyembelih putra kesayangannya. Setiap ujian adalah alat pembersih dan pengangkat derajat. Tanda kedua adalah munculnya ketidakpuasan terhadap kehidupan duniawi yang sebelumnya menyenangkan. Jika Anda mulai merasa hampa dengan kesenangan dunia yang fana, jika gemerlap materi tak lagi mengisi kekosongan hati, dan Anda justru merindukan kedekatan dengan Allah, itulah tanda bahwa hati Anda sedang dibersihkan, sedang diarahkan menuju hakikat yang lebih tinggi. Ini bukan berarti Anda harus meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi fokus Anda bergeser. Anda mulai mencari makna yang lebih dalam, dan ini adalah indikator Allah sedang mengangkat spiritualitas Anda. Anda bertanya, bagaimana cara agar rezeki lancar dan berkah? Seringkali, saat kita melepaskan keterikatan pada dunia, rezeki justru datang tanpa dicari, karena hati kita sudah terfokus pada Sang Pemberi rezeki.
Tanda ketiga adalah rasa tenang dan damai di tengah badai. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Ketika masalah besar menerpa, ketika orang lain panik dan putus asa, Anda justru merasakan ketenangan yang tak tergoyahkan di dalam hati. Ketenangan ini datang dari keyakinan yang kuat kepada takdir Allah dan janji-janjinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, menunjukkan ketenangan luar biasa bahkan di medan perang. Ini adalah buah dari keyakinan penuh yang Allah tanamkan dalam hati hambanya yang sedang diangkat derajatnya. Tanda keempat adalah bertambahnya kecintaan dan keterikatan Anda pada ilmu agama dan amal saleh. Anda mulai haus akan ilmu, membaca Al-Quran dan hadis menjadi kebutuhan pokok, bukan lagi sekadar kewajiban. Anda merasa terpanggil untuk berbuat kebaikan, bersedekah, membantu sesama, dan berzikir menjadi penyejuk jiwa. Ini adalah indikasi bahwa hati Anda telah dibuka, diberikan hidayah, dan Allah sedang menuntun Anda menuju jalan kebaikan yang abadi. Ini adalah bagaimana Allah memuliakan hambanya, dengan menanamkan benih kebaikan dalam hati. Dan tanda kelima, yang mungkin merupakan puncaknya, adalah kemampuan untuk melihat hikmah di balik setiap kejadian, baik dan buruk. Anda tidak lagi menyalahkan takdir, tidak lagi mengeluh, melainkan Anda dapat melihat pelajaran, kebaikan, dan rencana Allah yang indah di balik setiap peristiwa. Anda memahami bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Ini adalah tingkat pemahaman yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang telah dimurnikan dan diangkat derajatnya oleh Allah. Anda telah mencapai makam keimanan yang tinggi, di mana Anda sepenuhnya ridha dengan ketetapannya, dan Anda melihat bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik untuk Anda, baik itu mendatangkan kesenangan atau kesulitan. Ini adalah pemahaman yang mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu, bagaimana kita dapat mengoptimalkan dan mengaplikasikan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, hadapi ujian dengan sabar dan syukur. Setiap kali cobaan datang, jangan mengeluh, tapi bersabarlah. Ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan renungkanlah hikmah di baliknya. Bersyukurlah atas setiap kesulitan, karena itu adalah tiket Anda menuju peningkatan derajat. Kedua, perbanyak istighfar dan taubat. Dosa-dosa adalah penghalang antara Anda dan Allah. Dengan istighfar yang tulus, kita membersihkan diri, menghilangkan noda-noda yang menghalangi terangkatnya derajat kita. Ketiga, perkuat ibadah wajib dan perbanyak ibadah sunnah. Tunaikan salat 5 waktu dengan khusyuk, baca Al-Quran setiap hari, dan perbanyak salat sunnah seperti tahajud dan duha. Ini adalah fondasi kuat yang akan mengangkat spiritualitas Anda. Keempat, perdalam ilmu agama dan amalkan. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Carilah ilmu agama dari sumber-sumber yang terpercaya, dari para ustadz yang berilmu dan bertakwa. Kemudian, amalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, perbanyak sedekah dan bantu sesama. Sedekah bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan jiwa dan menarik rezeki. Bantulah orang-orang yang membutuhkan, kunjungi orang sakit, dan ringankan beban orang lain. Ini adalah cara praktis untuk menunjukkan rasa syukur Anda atas nikmat Allah dan membuka pintu-pintu keberkahan. Keenam, jaga lisan dan perilaku. Hindari ghibah, fitnah, dan perkataan kotor. Jadilah pribadi yang sopan, santun, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ingatlah bahwa perilaku adalah cerminan dari hati. Ketujuh, dan ini sangat penting, berdoa dengan penuh keyakinan dan tawakal. Setelah Anda melakukan semua upaya, serahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah. Jangan pernah ragu akan janjinya. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah contoh bagaimana doa dan tawakal membawa keberkahan dan kekuasaan yang luar biasa. Setiap doa yang Anda panjatkan, setiap harapan yang Anda gantungkan, akan dijawab olehnya pada waktu yang paling tepat. Ini adalah cara kita secara aktif mengambil bagian dalam proses Allah memuliakan hambanya. Saudaraku yang kucintai karena Allah, sungguh, apa yang kita bicarakan hari ini adalah sebuah rahasia agung yang terhampar di hadapan kita setiap waktu,
namun seringkali luput dari pandangan mata hati kita. Ini adalah janji Allah, sebuah blueprint ilahi, yang mengindikasikan bahwa setiap kesulitan, setiap ujian, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah babak baru yang penuh kemuliaan. Sebuah bukti nyata dari 5 tanda Allah sudah mengangkat derajatmu tanpa kamu sadari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi cobaan, bersyukur atas setiap nikmatnya, dan selalu istiqomah di jalan kebaikan. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa diangkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, angkatlah derajat kami, bersihkanlah hati kami dari segala noda, jadikanlah kami hamba MU yang selalu ridha akan ketetapan MU. Berikanlah kami kekuatan untuk melewati setiap ujian dengan sabar dan iman yang kokoh. Lapangkanlah rezeki kami, jauhkanlah kami dari lilitan hutang, dan berikanlah ketenangan di hati kami. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang MU kepada kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba MU yang syalih. Amin ya Rabbal Alamin.